Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Udah pada ngantuk belum nih? Nah, sebelum tidur kita belajar sirah nabawiyah dulu ya. Nah, insya Allah malam ini kita lanjutkan pembahasan kita yang pertama. Setelah kemarin kita sampaikan apa pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Nah, sama seperti kisah-kisah orang-orang sukses yang mungkin umum kita kenal saat ini, sirah nabawiyah itu juga konsepnya tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga akhir hayat beliau. Namun, karena kita konteksnya adalah menyebarkan agama Islam, maka perlu kita sampaikan juga keadaan lingkungan sekitar beliau, terutama di Jazirah Arab atau bangsa Arab. Nah, untuk lebih paham dengan bangsa Arab, kita juga akan sedikit menjelaskan tentang bangsa-bangsa yang mengelilingi bangsa Arab. Kita mulai dari keadaan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling bangsa Arab atau Jazirah Arab. Yang pertama adalah bangsa Persia. Terkait dengan keyakinan, bangsa Persia ketika itu adalah bangsa yang penuh dengan filosofis yang bertentangan di dalamnya. Misalnya di Persia itu ada keyakinan tentang Zoroaster. Itu biasa dianut oleh para penguasa yang ada di Persia. Apa sih Zoroaster itu? Nah, jadi Zoroaster itu adalah perkawinan sedarah. Jadi para penguasa ketika itu untuk mempertahankan kemurnian darah mereka akan mengawini saudara mereka sendiri, atau bahkan anak mereka, atau bahkan orang tua mereka. Jadi mereka itu fanatik dengan genetika mereka. Kemudian juga ada filosofis Mazdakiyah di bangsa Persia. Mazdakiyah itu adalah filosofis menghalalkan segala hal. Wanita-wanita, harta orang lain itu dianggap halal. Jadi kayak serba boleh gitu. Apapun yang kita inginkan boleh kita lakukan. Padahal hal itu bertentangan kan dengan keinginan orang lain. Itu dia negara Persia ketika itu. Kemudian negara Romawi atau bangsa Romawi pada saat itu sebelum datangnya Islam tengah memiliki semangat yang tinggi atas kolonialisme, atau bahasa sekarangnya adalah menginvasi negara tetangganya. Setelah diinvasi negara tetangga, kemudian lanjut ke yang setelahnya untuk memperbesar daerah kekuasaan. Nah, kemudian di bangsa Romawi kala itu juga terjadi pertentangan antara pihak Romawi dengan pihak pemuka agama Nasrani. Nah, maka dari itu banyak sekali masalah di dalam bangsa Romawi ketika itu. Kemudian ada bangsa Yunani yang ketika itu bangsa Yunani tenggelam dalam banyaknya tahayul dalam negara mereka. Metodologi Yunani yang keren-keren yang kita lihat di film-film sampai sekarang itu, ternyata metodologi itu yang membuat mereka mundur dari kemajuan peradaban kala itu. Kemudian bangsa India yang dimana di sana terjadi kemerosotan moral sekitar mulai dari abad 6 Masehi. Dan jika kita simpulkan dari keempat bangsa besar ketika itu sebelum adanya Islam, ada satu alasan yang sama di antara mereka, yaitu peradaban mereka didasarkan pada nilai-nilai materialistik tanpa ada nilai moral yang mengarahkan mereka pada tujuan hidup yang lebih baik. Dan sementara itu, bangsa Arab ketika sebelum Islam datang, itu hidup dengan tenang gitu. Mereka tidak punya kemewahan dan filsafat yang serba boleh seperti yang ada di Persia. Kemudian mereka juga nggak punya kekuatan militer yang besar untuk menginvasi negara-negara di sebelah mereka seperti bangsa Romawi. Dan juga mereka nggak punya kefasihan atau kekayaan tentang filosofi-filosofi Yunani yang akan membuat mereka terseret dalam mitos dan takhayul. Mereka seperti bahan baku yang belum diolah, dan mereka masih memiliki fitrah manusia yang mulia, di mana sifat-sifat mereka diantaranya setia, penolong, dermawan,
menjaga kesucian dan rasa harga diri mereka. Hanya saja yang kurang dari mereka adalah pengetahuan, atau bahasa kerennya itu ma'rifat, ilmu yang bisa mengantarkan mereka pada hakikat yang lebih tinggi. Maka dari kurangnya pengetahuan mereka jadi tersesat dan nggak mampu keluar dari ketersesatan mereka. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 198 di bagian akhirnya, wa in kuntum min qablihi laminad dhallin, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Nah, terkait kata-kata orang yang sesat nih, saya ada kuis. Kalau ada orang yang tersesat, yang salah itu orangnya atau jalan yang dipilih? Nah, mana yang salah? Orangnya yang salah atau jalannya yang salah? Coba jawab di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi. Nah, kita lanjutkan. Misal ada orang yang menarik kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dan terbitnya dakwah Islam itu dimulai dari Arab, karena di bangsa Arab ketika itu masih polos-polos orangnya gitu. Jadi dakwahnya masih lebih mudah daripada bangsa-bangsa yang lain. Dan kami rasa hal itu juga ada benarnya. Cuman kalau kita mau berpikir lebih dalam, jika Allah memang berkehendak dakwah Islam itu tidak di bangsa Arab, tapi dimulai dari bangsa Romawi misalnya atau bangsa Persia, tentu pasti Allah akan menangkan Islam di sana. Sebagaimanapun sulitnya, karena memang Allah yang berkehendak tentang agama Islam ini, dan dimanapun tempatnya berada, pasti Allah akan bantu. Nah, cuman memang Allah itu punya beberapa hikmah yang ingin kita gali gitu, tentang kenapa bangsa Arab yang menjadi alasan dimulainya dakwah Islam. Salah satunya memang yang tadi, bangsa Arab itu memang masih ibarat bahan baku yang masih belum diolah gitu. Jadi lebih mudah untuk memperbaikinya. Dan juga yang kami tangkap adalah bahwa dimulainya Islam dari bangsa Arab itu juga untuk mencegah beberapa keyakinan-keyakinan atau sanggahan-sanggahan tentang Islam yang bisa membuat orang-orang itu ragu. Misalnya, kalau dakwah Islam dimulai dari tempat yang maju, orang pasti bilang, oh ya memang kebudayaan mereka yang maju, memang hasil pemikiran mereka yang hebat-hebat. Jadi nggak heranlah kalau mereka bisa membuat pemikiran seperti konsep Islam yang sangat keren ini. Nah, itu kan salah. Padahal konsep Islam yang hakiki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mempertegas hal itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada bangsa Arab yang mayoritasnya ummi, tidak bisa membaca maupun menulis. Dan bahkan Rasulullah juga dijaga oleh Allah agar tetap ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga orang-orang yang ingin mengacaukan keyakinan orang lain tentang Nabi Muhammad SAW yang membuat pemikiran tentang Islam itu tidak bisa membuat alasan apapun, karena Nabi Muhammad SAW itu sendiri ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya nggak ada pemikiran orang lain yang masuk ke dalam Islam itu. Islam itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kami rangkumkan, kami mendapat 3 alasan utama kenapa Allah memulai Islam di Jazirah Arab. Yang pertama adalah karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ingat kan doa beliau ketika baru meninggikan Ka'bah bersama anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Nah, beliau meminta di sana agar diberikan keturunan yang soleh di antara keturunan-keturunan beliau yang akan mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu kenapa Makkah dipilih, karena keberkahan tempat itu. Alasan yang kedua adalah Arab itu lebih kondusif untuk permulaan dakwah. Dan secara geografis, negara Arab atau bangsa Arab itu
terletak di tengah-tengah kebudayaan-kebudayaan besar yang sudah ada. Romawi di sebelah barat, Persia, Yunani, dan India di sebelah timur. Dan yang terakhir, kenapa Allah memulai dari bangsa Arab adalah karena itu adalah maunya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita ingin mempertanyakan hal itu, tentu saja kurang pantas untuk kita. Dan kalau kita mau menggali hikmahnya, ada banyak hikmah yang bisa kita gali. Misalnya dari segi bahasanya, Allah telah pilih bangsa Arab, kemudian Allah telah pilih bahasa Arab, yang mana banyak ulama telah meneliti bahwa bahasa Arab itu memiliki keunggulan dalam segi makna maupun tata bahasa yang lebih baik daripada bahasa-bahasa yang lain. Tentu semua bahasa bagus, cuman bahasa Arab memiliki keunggulannya sendiri. Nah, itu dia alasan kenapa bangsa Arab dipilih sebagai awal dimulainya dakwah Islam. Semoga pengetahuan ini menambah iman kita dan menambah wawasan kita tentang Islam, sehingga kita bisa lebih paham tentang agama yang sedang kita anut ini. Nah, itu dia beberapa hikmah yang dapat kami kumpulkan mengenai kenapa bangsa Arab dijadikan permulaan dakwah Islam dan bangsa Arab di Jazirah Arab dijadikan sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.